Langsung aja, hari ini kupat tahunya bersama Hana Steven, salah satu Diamond Director dari Balikpapan ya. Kalau menurut Hana, tiga tips G2 ala Hana ini, yang pertama adalah masif rekrut, yang kedua komunikasi, yang ketiga konsisten. Jadi secara detailnya, secara rincinya, Hana langsung bisa share ke teman-teman sore hari ini. Silakan Hana. Oke, semangat pagi buat semua teman-teman di sini. Sebelumnya Hana ucapin terima kasih buat Mbak Novi sama semua manajemen Oriflame yang undang-undang Hana hari ini untuk berbagi dan sharing di Kupat Tahu hari ini. Jadi hari ini Hana diundang untuk cerita-cerita, untuk ingat-ingat lagi gimana apa yang Hana lakuin pertama kali waktu awal Hana sebagai member, waktu Hana awal sebagai beauty influencer, dan akhirnya ada di title Diamond Director. Sebelumnya Hana perkenalkan dulu, salam kenal dari saya, Hana Steven. Saya seorang leader senior Diamond Director Oriflame Indonesia, berdomisili di Balikpapan, yang 4 tahun yang lalu menjalankan Oriflame waktu Hana masih aktif sebagai seorang PNS apoteker, dan juga saat itu masih mengelola apotek milik sendiri dan punya 2 pekerjaan, yang artinya teman-teman, jadi Hana pagi hari Hana kerja di puskesmas, malam hari Hana kerja di apotek, punya 2 orang anak yang waktu awal Hana memulai Oriflame, anak-anak masih kecil-kecil banget, tapi masih bisa mengerjakan Oriflame. Karena apa? Karena semudah itu Oriflame, yang sebenarnya kita lakukan itu hanya berulang aja, dan akhirnya bisa sampai di title Diamond Director Oriflame Indonesia. Jadi hari ini Hana mau sharing 3 tips Hana, kenapa Hana bisa jadi Diamond Director. Kok agak tegang ya ini, karena kayak satu arah gitu, gak bisa baca jadiannya. Ya, tenang. Nah, udah gue semuanya gue udah publish di Q&A itu, jadi iya. Iya, kelihatannya kayak kalau ada tulisannya kan kayak ada temennya gitu, Kak. Berasa kan? Oke, jadi hari ini Hana mau sharing 3 tips Hana waktu awal menjadi Diamond Director. Kenapa Hana memilih tips yang pertama itu adalah masif rekrut. Jadi Hana ingat banget dari pertama Hana join Oriflame, yang sebenarnya waktu awal Hana join Oriflame itu bukan Hana tertarik sama Oriflame-nya, bukan karena Hana membaca brandingan-brandingan dari upline, bukan karena Hana kepo sama upline Hana atau baca tawaran suatu peluang bisnis yang membuat Hana jadi tertarik, tapi Hana join Oriflame itu 4 tahun yang lalu karena bosen diajakin oleh temen. Ngajakinnya itu udah sampai 5 kali Hana tolakin, bahkan sampai Hana takut banget ketemu sama teman Hana itu, karena Hana pikir setiap kali ketemu sama dia pasti selalu di prospek. Itu ya, jadi satu ketika Hana memilih join Oriflame karena Hana pikir kalau aku join, aku nggak bakal diajakin lagi, aku nggak bakal ditawarin lagi, dan hidupku bakal tenang. Jadi akhirnya memutuskan join Oriflame karena nggak enak diajakin terus sama teman, dan berpikiran kalau aku udah join, aku tidak akan ditawarin lagi sama temanku itu untuk join Oriflame. Mungkin ada dari teman-teman yang ceritanya sama, join Oriflame-nya karena nggak enak diajakin terus, dan karena sungkan diajakin terus, sehingga akhirnya memutuskan Oriflame. Tapi satu yang perlu teman-teman ketahui, kenapa Hana bisa membuka mata Hana, membuka diri Hana untuk mengenal Oriflame lebih jauh, itu karena adalah Hana membaca materi Getting Start. Jadi waktu Hana pertama kali join Oriflame, Hana mendapatkan materi step 1, cerita tentang materi awalan untuk mengenal Oriflame di awal. Pada saat itu Hana lihat banyak banget leader Hana yang sudah memberikan hasil di Oriflame. Hana melihat banyak banget leader-leader yang dia ibu rumah tangga yang bekerja dari rumah, tapi penghasilannya itu hampir sama dengan Hana yang punya 2 pekerjaan kala itu. Jadi akhirnya bonus uangnya Oriflame itulah yang membuat Hana jadi terbuka. Nggak bisa bohong deh, kita perempuan ya senang banget berteman dengan yang namanya money gitu kan ya. Jadi begitu ditampilin soal duit, ditampilin soal uang, Hana langsung membuka mata Hana. Wah, di sini ada uang gedenya, kenapa nggak aku coba, kenapa nggak aku jalanin. Dan ketika aku tahu untuk mendapatkan bonus uang itu adalah
adalah caranya dengan merekrut, dengan mempunyai tim bisnis, maka mulailah Hana punya analisa bisnis sendiri. Jadi waktu itu Hana, target pertama Hana adalah menjadi senior manager, karena kan dibilangnya waktu kita awal getting start itu adalah menjadi SM, itu adalah pintu awal untuk mendapatkan reward-reward Oriflame lainnya. Kalau kamu belum jadi senior manager, kamu nggak akan dapat reward-reward yang lainnya. That's why makanya kenapa aku harus jadi senior manager dong, yang cepat, yang sebisa mungkin secepat-cepatnya, supaya reward-reward Oriflame yang lainnya itu bisa makin terbuka. Saat itu, Hana melihat tabel senior manager itu adalah 10.000 poin. Dengan ceritanya adalah kewajibannya pembisnis Oriflame kan hanya 100 poin. Yang artinya, aku hanya butuh mengumpulkan 100 orang di jaringan aku untuk supaya mereka bisa berpoin, dan aku ajarin supaya mereka bisa berpoin, dan aku bisa dapat 10.000 poin. Analoginya yang paling gampang seperti itu, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman di sini ngejar senior manager, teman-teman perhitungin dulu. Teman-teman harus punya 100 orang yang benar-benar mereka jadi timnya teman-teman, dan teman-teman ajarin. Kalau teman-teman belajar gimana cara yang ngebina, gimana cara yang ngarahin downline, gimana caranya aktivasi, tapi teman-teman belum punya 100 orangnya, ya nggak bakal dapat 100 poinnya, 10.000 poinnya gitu kan. Makanya kenapa waktu itu Hana langsung berpikir, oh iya, berarti aku untuk jadi senior manager, aku harus punya 100 orang minimal. Dan aku langsung melakukan aktivasi rekrut. Jadi, mungkin di sini ada yang seperti kayak Hana, pikirannya aku harus rekrut banyak, aku harus punya tim yang banyak, aku pengen merekrut yang banyak. Tapi untuk teman-teman ketahui, waktu proses Hana pertama kali merekrut, Hana nggak pernah loh nanya ke upline, aku itu kok susah banget ya Mbak, kok aku ditolakin terus ya Mbak. Bahkan kalau teman-teman tahu waktu awal Hana join di Oriflame, bulan pertama Hana berhasil merekrut 40 orang dalam waktu 1 bulan. Itu pun Hana nggak pernah hitung, aku tuh udah prospek berapa manusia di media sosial atau secara langsung. Yang Hana tahu waktu itu adalah aku chattingin, sekarang nggak ada suaranya. Oh ini baru dipublish. Ada Hana, ada kok. Iya, baru dipublish ya. Oke. Jadi yang aku tahu adalah waktu itu aku memanfaatkan media sosial aku, nggak pernah bertanya kenapa sih Kak Facebook harus diaktifin, kenapa sih Kak harus bikin branding, harus bikin status di media sosial. Waktu itu Hana memulai dengan posisi Facebook udah mati selama 2 tahun tidak pernah dipakai, dan begitu upline bilang bikin Facebook, nyalain Facebooknya kembali, oke, aku lakukan. Jadi nggak pernah berpikiran kenapa, karena aku tahu upline itu adalah orang yang sudah berhasil, mereka sudah merasakan hasilnya di Oriflame, mereka sudah menjalankan cara kerjanya Oriflame, mereka kasih cara kerjanya ke kita tinggal niru gitu loh teman-teman. Kita nggak perlu mikir kenapa sih harus melakukan itu, kita sebenarnya nggak perlu mikir. Karena apa? Karena teman-teman sudah punya upline yang sudah membuktikan. Sama seperti kayak Hana dulu, waktu Hana dikasih tahu sama upline Hana, yang waktu itu direktur Hana, waktu itu Diamond Director Hana ngasih tahu bahwa ya Hana, kamu harus aktifin Facebook lagi, walaupun Hana udah 2 tahun nggak main Facebook, dan walaupun waktu itu Hana nggak tahu gimana caranya main Facebook, gimana caranya bikin media sosial, yang Hana tahu Hana disuruh ya udah lakuin aja. Jadi waktu itu bikin status ya Hana, oke aku bikin status. Waktu itu disuruh chattingin satu persatu teman-teman di media sosialnya, oke aku lakukan. Terus waktu itu cuma disuruh chattingin teman-teman terdekat, oke aku lakukan juga. Jadi yang Hana ingat, Hana tidak pernah menghitung jumlah orang yang Hana prospek saat itu untuk ngedapetin rekrutan 40 orang. Sampai sekarang sering ditanya banget sama downline, gimana sih caranya rekrutin 40 orang itu? Hana tiba-tiba, aduh ya gimana ya, dapat 40 orang yang aku tahu adalah aku bercerita. Dan saat itu yang Hana tahu adalah dalam waktu sebulan Hana diblokir Facebook sebanyak 2 kali. Tapi mungkin Facebooknya masih belum merasakan bagaimana diblokir sama Facebook atau sama IG. Mungkin teman-teman kurang banyak bercerita di media sosialnya gitu ya. Jadi Hana selalu kasih parameter seperti itu ketika ada tim Hana yang bertanya gimana sih caranya supaya bisa rekrut sampai 40 orang dalam waktu 1 bulan gitu ya. Jadi saking masifnya Hana merekrut saat itu, Hana inget banget semua teman Hana chattingin, semua sahabat-sahabat Hana ajakin. Bahkan teman-teman saking Hana saking Hana terlalu
aktifnya untuk menceritakan Oriflame, Hana pernah loh sampai nggak diajak kumpul sama teman-teman waktu itu, nggak pernah ada teman-teman SMP ngumpul reuni gitu kan, nggak diajak kumpul karena mereka takut diprospek sama Hana. Mereka belum bayangkan Hana bakal datang ke acara reuni itu bawa papan prospecting dan bakal prospek mereka semua, makanya Hana nggak diajak waktu itu reunian. Tapi nggak apa-apa. Terserah mereka mau pikir apa, terserah mereka mau menilai apa saat itu dulu. Tapi yang jelas waktu itu Hana berpikir adalah bagaimana caranya mengumpulkan massa supaya orang-orang yang ada di masa di jaringan Hana itu nanti mereka akan Hana ajarin bagaimana caranya berpenghasilan di Oriflame. Karena kita nggak bakal bisa mengajari orang kalau belum ada orangnya gitu kan. Nah selain online waktu itu Hana juga memulai dengan event rekrut. Jadi yang selalu Hana pikirkan adalah bagaimana caranya bukan cuma Hana sendiri aja yang punya fasilitas-fasilitas rekrut. Mungkin Hana bisa ngerekrut 40 orang, tapi belum tentu tim Hana bisa merekrut sebanyak itu. Yang artinya mereka butuh fasilitas-fasilitas rekrut dari Hana, entahlah itu beauty class, entahlah beauty demo, entahlah flyering di Car Free Day, itu udah Hana lakukan dari awal hari pertama Hana mendaftarkan diri di Oriflame. Dari hari pertama Hana menyerahkan diri kepada upline Hana untuk diajarin, untuk disukseskan. Dari hari pertama Hana memilih dan memutuskan diri untuk berhasil, untuk mengikuti orang-orang yang berhasil. Saat itu juga Hana memutuskan aku harus punya wadah untuk merekrut, mau itu secara offline atau mau itu secara online. Jadi ingat banget di bulan pertama Hana join, Hana dapat event offline. Kebetulan kan karena Hana apoteker, Hana punya grup profesi, dan kebetulannya mungkin karena Tuhan melihat Hana bersungguh-sungguh dengan bisnis baru Hana ini, Hana dikasih kesempatan untuk pameran di satu seminar, 300 orang waktu itu audiensnya ya teman-teman. Hana buka stand waktu itu. Terus sebagai anak baru yang levelnya 0% ini datang ke kantor cabang, minta izin, pinjam fasilitas kantor waktu itu. Terus ternyata dipinjemin sama mungkin karena cabang di Balikpapan waktu itu kan juga tidak terlalu besar ya. Jadi dipinjemin fasilitas kantornya, dipinjemin bannernya robek. Dan akhirnya Hana harus mengganti banner itu hampir senilai 500.000 apa 1 juta. Bayangin teman-teman, kalau waktu itu Hana memulai bisnis, masih level 0%, belum dapat penghasilan apa-apa, udah harus mengganti banner dari kantor senilai 500 sampai 1 juta, belum, bahkan di saat itu Hana nggak dapat rekrutan sama sekali, bahkan di saat itu Hana nggak dapat prospekan sama sekali. Kalau waktu itu Hana berhenti, Hana nggak akan dapat dan akan punya hari ini gitu ya teman-teman. Tapi waktu itu kenapa Hana nggak berhenti? Karena Hana tahu semua itu adalah prosesnya. Hana yakin banget Tuhan akan ngelihat bahwa aku bersungguh-sungguh, bahwa aku benar-benar berusaha, bahwa aku benar-benar berjuang, dan akhirnya Hana punya hari ini. Jadi tidak mungkin teman-teman ngerasain hal yang sama seperti Hana gitu ya, bersamaan udah bayar ganti untuk bannernya itu sendiri, sampai juga fasilitas-fasilitas katalog itu benar-benar diperhitungkan, udah rugi sebanyak itu, bukan cuma uang, waktu, tenaga, dan pikiran, nggak ada hasilnya sama sekali. Jadi di saat yang bersamaan itu Hana berarti ditolak sama 300 orang. Tapi kalau Hana waktu itu memutuskan berhenti, berarti Hana nggak punya hari ini. Untungnya pada saat itu Hana punya kesempatan untuk diri Hana sendiri. Hana memberikan kesempatan pada diri Hana sendiri bahwa kejadian itu tidak akan menggambarkan masa depan Hana. Kejadian itu akan dilihat sama Tuhan, dan Tuhan akan kasih orang-orang yang hebat di jaringannya Hana suatu saat nanti. Itu yang bikin Hana jadinya akhirnya nggak berhenti dan akhirnya terus ngejalanin. Jadi buat teman-teman, masif rekrut itu adalah yang paling penting di bisnis ini. Kalau teman-teman tidak mengumpulkan masanya, kalau teman-teman hanya merekrut 1 atau 2 orang, kalau teman-teman hanya cerita sama 10-20 orang dan memutuskan berhenti karena ditolak, itu tidak memberikan gambaran bahwa teman-teman sudah gagal. Itu ya. Jadi sebenarnya teman-teman, ketika teman-teman memutuskan berhasil di Oriflame, teman-teman harus juga menerima kenyataan bahwa bisnis ini sangat erat hubungannya dengan penolakan. Jadi harus nerima kalau ditolak-tolak, harus nerima kalau mereka tidak mau join berbisnis sama teman-teman di awal, karena mungkin mereka
di kebelakang harinya mereka bisa menjalankan bisnis Oriflame bareng teman-teman. Karena Hana banyak banget yang 300 orang itu Hana prospekin waktu awal bulan Hana join, akhirnya saat-saat ini udah menjadi tim handal untuk Hana dan ada di jaringannya Hana gitu ya. Nah setelah punya tim, yang artinya apa? Tim itu nggak bisa juga teman-teman gujuk-gujuk mereka join terus mereka ngasih poin gitu kan. Mereka gujuk-gujuk mereka join terus mereka akhirnya mau aktif, mau belanja, mau order, mau jadi pembisnis gitu kan. Nggak mungkin juga gujuk-gujuk tiba-tiba teman aku ngajakin 40 orang terus 40 orang itu nggak aku ajarin, nggak aku dampingin, nggak aku ajakin berkomunikasi dan mereka langsung order atau mereka langsung aktif. Prospek di media sosial untuk awal apakah hanya untuk orang yang dikenal aja? Enggak, Kak. Hana di waktu di awal di sosial media Hana itu untuk semua. Dulu tuh pikiran Hana gini pokoknya, selama dia punya nafas, bentuknya dia manusia, mau dia di media sosial atau mau dia offline, aku pasti prospek dia. Jadi bisa dibayangin semasif apa waktu itu aku menjemput bola. Jadi makanya selama dia manusia, dia punya nafas, aku pasti prospek dia, gitu ya. Jadi benar-benar nggak pernah mikir ditolakin. Aku yang penting aku cerita, mau dia nerima atau dia mau nolak, pokoknya aku cerita. Itu aja yang aku lakuin. Nah setelah aku punya rekrutan, apa yang harus aku lakukan adalah aku membangun komunikasi yang baik. Aku mengarahkan mereka, aku kasih tahu bahwa ada satu peluang bagus. Kan sama kayak Hana waktu awal join. Waktu awal join Hana nggak pernah tuh berpikiran ada satu peluang bagus dari Oriflame. Hana kenal Oriflame dari zaman Hana SMA. Hana kenal produknya Oriflame, bahkan dulu waktu zaman SMA itu Hana pakai produknya. Bayangin anak SMA dong pakai produknya gitu kan, yang katanya mahal gitu kan. Hana udah pakai waktu zaman SMA produknya karena ada teman satu asrama Hana yang udah Oriflame-an dan dia yang mengenalkan Hana untuk pakai produknya. Tapi waktu itu nggak pernah diceritain ada peluang bisnisnya. Waktu itu nggak pernah tahu bahwa ada satu peluang di Oriflame. Dan bahkan Hana meremehkan banget peluang Oriflame ini yang akhirnya Hana join karena Hana nggak mau ditawarin terus sama temen. Bayangin ya teman-teman, Hana tuh dulu sama, nggak tahu Oriflame itu apa. Nggak tahu ada kesempatan apa di Oriflame. Nggak tahu peluang Oriflame itu seperti apa yang akhirnya bikin Hana nggak mau jalan. Nah, berarti kalau Hana udah punya tim, supaya tim Hana jalan, mereka harus tahu peluangnya Oriflame itu seperti apa. Mereka harus mendengarkan apa yang mereka bisa dapetin di bisnis ini. Mereka harus paham peluang-peluang apa yang mereka bisa dapetin dari bisnis ini. Supaya apa? Supaya mereka membuka mata, supaya mereka membuka diri, supaya mereka menentukan pilihan mereka untuk berhasil bareng Hana di sini. Itu poin dari komunikasi ya teman-teman. Jadi downline-nya kita itu tidak akan begitu mereka mendaftarkan diri, gujuk-gujuk nggak diapa-apain langsung jadi aktif. Mereka butuh kehadirannya teman-teman, mereka butuh didampingin, mereka butuh dikasih tahu peluangnya mereka untuk mendapatkan apa di bisnis ini, yang akhirnya membuat mereka jadi lebih paham dan jadi lebih tahu dan bisa memutuskan ya teman-teman, memutuskan untuk mau berhasil di sini. Dan yang paling penting adalah poin terakhir, melakukan itu dengan konsistensi, melakukan itu dengan berulang. Hana sering banget ngenemuin orang-orang di jaringannya Hana atau mungkin orang-orang yang lain gitu ya, yang waktu awal Hana join, mereka tuh jauh lebih hebat daripada Hana, jauh lebih potensial daripada Hana saat itu, tapi mereka tidak melakukannya dengan konsisten. Konsisten itu adalah melakukan sesuatu yang teman-teman tetap lakukan di kondisi enak atau di kondisi tidak enak sekalipun. Jadi kalau misalnya saat ini nih, saat kita musim pandemi seperti ini nih, di saat yang katanya orang sepi nih, di saat katanya orang kita nggak bisa keluar rumah, terus teman-teman terbiasa atau seperti Hana yang terbiasa offline, melakukan aktivitas offline, terus Hana beralasan tidak bisa ngerjain Oriflame-nya karena nggak bisa offline, itu berarti Hana tidak melakukan kerjaan Hana secara konsisten. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman kita ngebahas tentang yang namanya poin konsisten ini, artinya kalau bulan pertama Hana bisa merekrut 40 orang dalam waktu 1 bulan, berarti at least di bulan berikutnya Hana bisa merekrut 40 orang dalam waktu 1 bulan kembali. Jadi melakukan hal yang sama secara berulang. Kalau teman-teman yang sering Hana lihat adalah sebulan pertama on fire nih, 2 bulan kemudian on fire nih, di bulan ketiga tiba-tiba hilang.
Di bulan keempat tiba-tiba beralasan lagi sibuk kantor, anak lagi menuju gede tumbuh gigi lah, anak yang dipakai. Pintar sekali kita mencari alasan untuk yang untuk yang kita membenarkan diri kita bahwa kita lagi tidak mengerjakan dengan cara yang benar gitu ya. Jadi kalau poin konsisten itu adalah benar-benar melakukan secara berulang. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngerekrut orang setiap bulannya, misalnya gini, teman-teman mau jadi diamond nih. Diamond itu butuh 6 orang untuk jadi senior manager. Yang artinya satu senior manager itu adalah 600 orang. Berarti teman-teman butuh mengumpulkan 600 dikali 6 orang di jaringannya teman-teman. Gampang banget hitungannya gitu loh teman-teman. Jadi Hana dulu waktu awal join, setelah Hana tahu bahwa ada satu zona yang paling enak, yang surga banget, yaitu yang namanya Diamond Director Oriflame Indonesia, saat itu Hana langsung nge-breakdown, oke, berarti aku harus ngumpulin 6 orang yang punya 600 tim di jaringannya mereka. Kalau supaya yang punya 100 tim di jaringannya mereka, berarti aku harus punya 600 tim paling sedikit gitu kan. Jadi artinya apa? Ketika aku harus punya 600 orang di jaringan aku, nggak bisa dong aku mau merekrutnya, hari ini aku rekrut, besok aku santai-santai. Oh, aku awal bulan aku udah ngerekrut 10 orang nih, tengah bulan aku gabut, aku diem aja, aku santai, akhir bulan aku kalang kabut karena ternyata tengah bulannya aku gabut gitu kan. Nggak bisa yang seperti itu teman-teman. Jadi ketika kita mau mengumpulkan 600 orang ini dengan cepat, dengan benar-benar dengan sesuai dengan tracking waktu yang kita tentukan, artinya apa? Artinya kita harus melakukan walaupun lagi tidak enak untuk melakukannya. Dikala orang waktu Hana masih bekerja sebagai PNS, pagi Hana masih PNS, malam Hana harus ngelola apotek, yang artinya Hana punya 2 pekerjaan, Hana punya 2 anak-anak yang masih kecil waktu itu. Hari Minggu, hari Sabtu itu adalah saat yang paling mungkin bagi orang yang bekerja menyerahkan diri Hana di Oriflame. Ketika Hana sudah menyerahkan untuk berproses dan untuk menjadi orang yang sukses di Oriflame, Sabtu dan Minggu itu justru menjadi waktu yang paling sibuk Hana untuk ngerjain Oriflame-nya. Jadi Hana nggak punya itu weekend days, Hana nggak punya itu me time, Hana nggak punya itu waktu-waktu yang memang benar-benar dipakai untuk santai-santai. Karena apa? Karena Hana tahu waktu Hana itu sedikit banget, jadi Hana perlu banget ngerjainnya benar-benar di weekend. Meluangkan waktu. Apakah itu Hana nggak lakukan secara konsisten? Itu juga nggak bisa gitu loh teman-teman. Jadi Hana tahu tracking Hana adalah waktu itu menjadi diamond. Jadi, walaupun hari itu adalah hari Minggu, anak-anak sangat ingin mamanya ada, sangat ingin hujan, ingat banget. Waktu itu hari Minggu hujan, gitu kan, kalau hari Minggu hujan itu di siang-siang tuh rasanya enak banget buat tidur siang. Hana tetap keluar rumah hujan untuk bikin beauty class. Konsisten itu adalah soal kita terus melakukan sesuatu hal secara berulang, even itu adalah suatu hal yang kecil, tapi dilakukan berulang, walaupun di kondisi lagi tidak enak sekalipun. Itu ya teman-teman. Jadi, ini ada beberapa pertanyaan, cara rekrutnya ngomongnya gimana, langsung ke bisnis atau masih enggak? Oh, waktu itu aku gaspol banget. Aku karena Hana waktu itu belum banyak ilmunya, jadi benar-benar langsung todong sih Kak, tapi benar-benar enggak pernah jadi aku nggak pernah mikir soal orang menolak gitu. Aku nggak pernah mikir soal orang menolak. Yang aku tahu adalah aku harus cerita yang banyak, aku akan dapat tim yang banyak, dan aku akan melakukan itu secara berulang. Gitu ya. Terus closing sebelumnya udah kena itu pertanyaan sama. PG isinya baru sedikit. Jadi lakukan 3 hal itu secara berulang. Itu sih yang Hana ingat dari awal Hana join sampai dengan ada Diamond Director di title-nya Hana, itu Hana lakukan secara berulang. Rekrut, mereka pergi Hana rekrut lagi, mereka berhenti Hana rekrut lagi, mereka memutuskan jalan yang lain Hana cari lagi. Itu yang akhirnya bikin tim Hana terkumpul, Hana akhirnya punya tim, dan Hana lakukan itu secara konsisten. Jadi buat teman-teman kalau pengen banget ngejar Diamond Director Oriflame Indonesia, mungkin tidak perlu 40 orang 1 bulan, tapi kalau bisa 40 orang 1 bulan itu bagus banget. Tapi mulailah melakukan hal kecil secara konsisten setiap hari. Paling gampang, bercerita peluang bisnis satu hari kepada 10 orang 1 hari aja. 1 bulan teman-teman sudah melakukan cerita peluang bisnis sebanyak 300 orang. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang
Sukses itu adalah pilihan-pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari, teman-teman. Jadi bukan kalau Hana bisa bilang bukan soal aku bisa rekrut 40 orang nih. Waktu itu Hana punya target satu hari satu KTP. Dari satu hari satu KTP, satu bulan terkumpul 30 orang. Gitu ya. Jadi melakukan hal yang kecil, memilih melakukan hal yang kecil, tapi itu dilakukan secara berulang. Gitu sih sharing Hana hari ini. Mungkin Kak Nov. Iya Hana. Tadi Hana udah baca beberapa dari Q&A kan. Nah terus ini ada beberapa yang tadi udah Hana jawab, tapi kayaknya yang di atas belum deh. Kamu udah jawab yang ini belum? Pernah nggak punya grup PG yang isinya baru dikit, tapi grupnya itu sepi? Nah itu gimana? Ya, pernah nggak punya grup PG yang isinya masih sedikit? Ya namanya isinya masih sedikit ya pasti akan sepi. Yang artinya yang harus kita lakukan adalah ramein sendiri. Ramein aja Kak sendiri. Semua. Jadi gini, kalau Hana pribadi ini berdasarkan pengalaman Hana ya, bukan mau masuk berguri atau seperti apa, tapi berdasarkan pengalaman Hana, tim itu akan ngikutin leadernya, tim itu akan ngikutin kita upline-nya. Kalau kitanya ikut sepi di grup, maka timnya kakak atau timnya kita akan ikut sepi gitu loh. Tapi kalau kita asik sendiri, kita sibuk sharing, kita sibuk cerita, kita sibuk kasih tahu aja peluangnya di grup itu, pasti lama-lama grup itu akan rame. Tapi lagi nih, kalau grup itu isinya cuma 5 orang atau 10 orang, pasti akan lebih sepi dibandingkan grup yang isinya 100 atau 200 orang kan. That's why makanya kenapa butuh lagi ke rekrutnya, butuh lagi ke penambahan orangnya, butuh lagi ke penambahan jumlah timnya. Kuncinya adalah tetap harus merekrut. Ya, benar. Oke, ini lanjut lagi, ada pertanyaan karena kalau cerita di sosmed itu langsung di chat atau ngundang dulu ke IOM? Ini konsepnya tergantung ya Kak. Kalau sekarang aku ngundang dulu ke IOM. Tapi kalau dulu apalah Hana waktu zaman dulu yang katanya cuma 500.000 penghasilannya gitu kan, baru 1 juta gitu kan, mau ngajakin mereka ke IOM kayaknya mereka juga masih belum ya. Waktu itu Hana benar-benar, jadi gini, kunci dari kamu bisa merekrut atau kunci dari kamu menceritakan satu peluang bisnis, kamu percaya dong bahwa peluang bisnis kamu itu bagus, gitu kan. Kalau kamu percaya peluang bisnis kamu bagus, cukup kamu menceritakan langsung via inbox, karena orang mau join Oriflame tuh bukan karena Oriflame-nya, bukan karena upline-nya. Mungkin kadang-kadang mereka melihat upline diamond-nya teman-teman, wih gila ya, aku kalau mau jadi kayak dia, aku bisa terlalu tinggi gitu ya. Atau mungkin dia ada beberapa orang yang mau join karena memang tujuannya mau jadi diamond. Tapi kalau kita masih mendekati, kita masih belum kenal, kita cukup inbox, kita jelasin tentang Oriflame-nya, kita ceritain tentang bagusnya Oriflame ala kita, itu bisa kok bikin orang jadi mau join. Jadi yang artinya teman-teman harus nambah dulu pengetahuannya teman-teman tentang Oriflame-nya sendiri gitu loh. Kita nggak mungkin bisa menceritakan satu peluang kalau kita nggak kenal sama peluang itu juga. Oke. Nah, kamu kan PNS, berarti udah resign kan? Aku sudah resign. Tadi aku ada nanya yang pertanyaannya di atas. Jadi PNS-nya gimana Kak? Jadi gini, supaya nggak salah kaprah ya Kak Nov. Jadi banyak orang yang berpikiran bahwa, wah berarti kalau aku Oriflame dan aku mau jadi diamond, aku harus resign dong PNS-nya. No. Itu enggak sama sekali, karena aku ngelihat juga ada beberapa diamond director mereka masih bekerja kok gitu kan, mereka masih bisa punya prestasi dan sambil bekerja juga. Tapi kenapa aku memilih resign? Karena satu lagi, aku punya prioritas hidup. Waktu aku join Oriflame, tujuan aku berhasil di Oriflame itu adalah untuk resign. Kenapa untuk resign? Karena aku pengen punya karir yang fleksibel dan aku tidak perlu bekerja as a office hour di luar sana gitu loh. Ya, aku tetap bekerja, Mbak Nov, aku tetap bekerja Kak di Oriflame, aku tetap bekerja. Dari pagi, aku tadi pagi udah bikin live training, aku udah sharing di grup, aku punya jam kerja, aku punya meja kerja, aku punya tanggung jawab kerja. Tapi ketika aku memilih Oriflame dan aku bisa punya satu karir yang aku mau kerjanya jam 10 sampai jam 1. Aku mau kerjanya, aku yang atur. Aku bos untuk hidup aku sendiri. Aku bos untuk diri aku sendiri. Makanya kenapa waktu aku melihat aku punya peluang itu di Oriflame, aku memutuskan untuk menjadi orang yang berhasil di Oriflame saat itu. Terus
Waktu kamu sebelum berhenti atau resign dari PNS, kamu rekrut teman-teman PNS kamu nggak? Ada yang aku rekrut Kak. Jadi waktu awal bulan aku join pertama, itu bulan pertama aku join, hampir semua teman-teman di puskesmas aku rekrut waktu itu. Tapi sayangnya dari hampir semua itu cuma satu yang bertahan, jadi itu jadi kaki pertama aku, dan sekarang udah di senior director, lagi kualifikasi gold gitu kan. Aku rekrut, dan tapi ketika aku resign, jadi gini Kak, mungkin aku bukan menyalahkan satu lingkungan ya, tapi mungkin bagi mereka kayak ada satu comfort zone yang mereka nggak mungkin bisa mereka lepasin, atau mereka kayak merasa mungkin mereka nggak nyampe sudut pandangnya tentang Hana resign PNS karena Oriflame, mereka nggak nyampe sudut pandang itu, akhirnya mereka nggak memutuskan untuk join. Tapi udah banyak yang nggak sakusuk, udah banyak, dan itu jadi salah satu motivasi Hana saat ini. Kenapa Hana nggak stop cuma di Diamond aja, Hana pengen terus progress, Hana pengen terus ada hasilnya, karena Hana pengen nunjukin ke orang-orang yang selama ini berpikiran bahwa sayang banget sih lepasin PNS-nya cuma buat Oriflame doang. Hana pengen nunjukin bahwa Oriflame tuh bagus loh, dan kamu sayang banget nggak memilih Oriflame sebagai jalan karir kamu. Itu jadi makanya kenapa saat ini Hana benar-benar istilahnya pengen terus ada jalanin Oriflame ya, karena aku pengen naik title, aku pengen ngejar eksekutif, aku pengen tunjukin kepada mereka yang masih kayak nyinyir banget gitu, aku resign, dan mereka masih mengamati banget tentang progres aku, supaya mereka bisa tahu bahwa ada karir bagus di Oriflame. Wow, itu jawaban yang tepat sekali, karena memang tidak akan mudah pada saat seseorang itu sudah memiliki suatu pekerjaan yang sudah merasa nyaman di pekerjaan itu, ya kan. Tapi balik lagi, memang tergantung dari kemauan sama keinginan kita yang kuat sih sebenarnya intinya itu. Sama emang kita pengen punya impian lagi nggak gitu. Karena orang-orang tersebut biasanya kalau udah nyaman di posisinya, mereka tuh nggak tahu sebenarnya, mereka takut kalau mimpinya mereka itu, sebenarnya mereka punya impian gitu, tapi takutnya adalah mereka, nih gue bener nggak ya bisa wujudin mimpi ini gitu. Banyak yang pertimbangan seperti itu, akhirnya mereka mundur. Seperti itu sih sebenarnya. Oke, Kak Hana, bagaimana caranya Kak Hana bikin downline Kak Hana bisa seperti kakak, punya mindset dan komitmen yang kuat? Simple, aku selalu bilang simple jawabannya. Kamu udah punya mindset dan komitmen yang kuat apa belum? Kamu nggak bakal bisa menularkan segala sesuatunya. Kita ini people business ya. Kita itu bisnis bekerja dengan manusia. Manusia itu unik, manusia itu berbeda-beda gitu kan. Tapi satu, manusia itu mencontoh gitu kan. Mereka bisa memilih kok ketika mereka memilih untuk join, untuk berhasil di Oriflame, mereka bisa memilih kok apakah mereka memilih yang berhasil atau mereka memilih yang gagal. Nah, ketika mereka memilih yang berhasil, pasti mereka akan mengikuti orang-orang yang hebat juga gitu kan. Berarti mereka akan memilih orang-orang yang punya mindset dan komitmen yang kuat juga gitu sih. Jadi simple jawabannya. Oke, kita lanjut lagi ya Nay ya. Tadi berarti kalau misalnya Hana kan online sama offline ya Naya. Terus yang karena aku kan pernah di Balikpapan. Aku pernah megang Balikpapan, Oriflame Balikpapan, dan aku tahu maksudnya lebih banyak maksudnya tipe-tipe orang Balikpapan, karena Balikpapan itu kan banyak orang-orang pendatang sebenarnya gitu kan, dan banyak orang pendatang. Kalau zamannya Novi dulu itu orang-orang Jakarta yang emang dapat pekerjaannya di mining yang kayak gitu kan, karena kan banyak di situ kan Hana. Nah, kalau Hana sendiri untuk rekrutan Hana itu lebih banyak di luar Balikpapan atau di area Balikpapannya sendiri? Atau Kalimantan Timur, maksudnya Balikpapan kah, Samarinda gitu? Hana Balikpapan, Kak. Oh oke. Justru lokal ya? Iya. Hana, tunggu. Jadi, karena kan gini Kak, karena kan eventnya Hana itu kan rata-rata orang Balikpapan gitu kan. Jadi, karena Hana juga orang yang lahir dan besar di Balikpapan gitu kan. Jadi, kalau misalnya waktu itu Hana cerita tentang peluang Oriflame waktu awal ya, ini Kak,
ini konsepnya waktu awal ya. Jadi makanya kenapa Hana Iya. ceritain Massive Recruit waktu awal Hana join, waktu awal banget Hana join Oriflame itu benar-benar Hana aktif dan masif di flyering. Terus Hana itu ingat banget Kak, waktu awal Hana join di Oriflame itu satu weekend itu Hana selalu Car Free Day di Sabtu, di Minggu pagi dan di Minggu sore. Di lapangan benar-benar Merdeka ya? Iya, di lapangan Merdeka. Jadi Hana Car Free Day di Sabtu sore, Minggu pagi, dan Minggu sore. Terus habis itu Hana ada punya waktu kan karena aku suka banget nongkrong dan makan keluar gitu ya, lagi jalan sama keluarga, makan di luar, lagi di mall atau lagi misalnya lagi di mana, itu pasti aku flyering, aku sebar flyer, aku benar-benar prospecting onsite lah pada saat itu, kayak gitu sih Kak. Jadi punya pengalaman-pengalaman juga yang istilahnya itu diusir satpam, diusir sama itu punya banget pengalaman waktu itu. Karena waktu awal Hana memulai dulu kan nggak pinter ya Kak media sosialnya, masih belum masih bikin status itu masih yang kayak ayo join Oriflame bisa dapat panci loh, ayo join Oriflame bisa dapat tas loh, ayo join Oriflame bisa yang kayak gitu banget kan Kak. Jadi memang masih belum paham banget tentang media sosialnya. Jadi akhirnya Hana memang benar-benar waktu awal ini kita konsepnya di sebulan 2 bulan Hana awal join ya Kak, itu memang benar-benar Hana fokusnya ke flyering. Tapi sampai saat ini Hana masih flyering loh Kak. Oh, oke, sampai sekarang? Sampai sekarang. Sampai setelah corona. Jadi Hana setiap minggu selalu flyering, dan itu kenapa Hana flyering, karena Hana mau mengajarkan ke semua orang di jaringan Hana, apalagi mereka tim perekrut baru, supaya mereka bisa percaya diri nyeritain peluang bisnisnya ke orang. Jadi dan yang poin yang kedua adalah mereka akan melihat bahwa istilahnya itu kayak upline aku juga melakukan yang dia suruh loh gitu loh. Iya, benar. Jadi kan Hana sering suruh kayak tim gitu titip katalog, terus habis itu bagi-bagi flyer, lakuin aja, pasti akan ada hasil kok gitu kan. Setiap kali kalau Hana ngelakuin seperti itu, Hana juga selalu ngajak mereka. Jadi masih dibawa sampai ya, sekarang jadi aku nggak masih sendiri ya. Itu core team yang dibawa atau core team bawa core teamnya lagi atau apa? Manajer core team atau tergantung. Jadi siapapun mereka bisa bawa core team, kadang-kadang Hana bawa core team Hana juga, tergantung sih Kak, itu tergantung saat itu. Tapi yang jelas kita punya waktu untuk flyering setiap minggu. Seminggu tuh bisa 3 sampai 4 kali. Wow, wajib itu ya, 2 sampai 3 kali. Ya, kalau aku iya. Kalau aku nggak bisa nge-push downline ya Kak, tapi aku kalau untuk diriku sendiri masih. Dan bahkan ketika aku dapat pancingan dari media sosial pun itu sebenarnya rata-rata dari flyering. Oke. Jadi kalau sosial media sendiri kamu pada saat level apa, Hana? Untuk ada iklan nggak? Ini soalnya ada berhubungan sama ada pertanyaan dari yang di atas gitu kan. Pernah iklan nggak? Iklan iya. Iklan juga sih Kak. Aku ngiklan. Pasti mana? Pas di level dari awal kah atau level SM kah atau apa? Jadi aku kan karena orangnya pengen tahu tuh Kak, aku kan orangnya kepo banget. Walaupun upline-ku bilang udah nanti aja kalau belajar iklan gitu kan. Tapi kan aku sering banget ngelihat iklannya leader-leader hebat di Oriflame gitu kan. Aku sering banget ngelihat orang-orang, kok ada kakak ini ya, kok ada kakak ini ya, gimana ya caranya supaya bisa kayak dia bikin gitu di media sosial gitu kan. Aku sering stalking gitu kan Kak. Jadi waktu awal aku join aku bikin juga sih iklan, tapi juga nggak berhasil. Jadi sebenarnya kalau ini yang paling teman-teman itu ya, teman-teman sebenarnya sih kalau aku waktu awal join itu ya flyering itu yang paling efektif sih. Oke, yang paling efektif ya. Dan sampai sekarang pun juga masih Hana lakukan. Iya, aku masih pede banget dengan flyering itu sih Kak. Kalau iklan nggak terlalu ini ya. Oke. Masih tapi random. Jadi aku kadang aku lagi butuh nambah orang atau apa, aku iklan. Tapi aku masih offline banget sih waktu zaman sampai akhirnya di corona ini aku masih. Hana? Oh, masih kok kedengeran kok. Sampai
Terus kalau misalnya dalam kondisi sekarang ini gitu kan ya, kamu biasanya kamu dapat berapa sih? Nah, biasanya untuk prospek terus selama rekrutan itu? Gimana Kak? Kalau untuk kondisi saat ini, ya kan, kamu tuh minimal berapa orang rekrutan? Kalau misalnya bulan-bulan kayak bulan ini ya, bulan ini itu aku 10 Kak. 10 ya? 10 juga udah bagus. 10. Jadi Target. Jadi gimana? aku targetnya sebenarnya agak lebih banyak sih Kak. Cuma memang dapatnya waktu itu 10 karena memang satu sih ya kalau aku sebenarnya gini, kalau difokus di bulan sekarang itu, sekarang yang kayak gini tuh aku fokusnya benar-benar ngebangunin semangatnya tim sih Kak. Karena memang kita kan dari tim offline yang mungkin kalau Mbak Novi kapan terakhir ke Balikpapan ya? Oh pernah kita waktu skincare. Waktu skincare ya. Iya, skincare ya benar. Ya, jadi kalau di Balikpapan itu kan kita sering banget tuh meet up sama downline di meja kasir, ngobrol. Kalau ada prospecting kita bawa ke sana juga. Karena kan Balikpapan kan tempatnya deket-deket ya, Kak. Itu kan imbas dari corona ini sangat berpengaruh ya, Kak, dengan kegiatan yang seperti itu. Jadi makanya kenapa bulan ini tuh memang benar-benar lebih nyemangatin ke tim juga. Sebenarnya kalau misalnya kamu mengingat zaman dulu gitu ya, Hana ya, maksudnya dari proses kamu pertama kali join gitu kan, terus akhirnya kamu menapaki level selanjutnya di success plan gitu, yang kamu kesulitan, hambatan yang kamu hadapin itu apa sih? Karena aku yakin kesulitan atau hambatan yang kamu rasakan itu pasti akan dirasakan untuk setiap orang, ya kan? Dan gimana caranya kamu menghandle hambatan itu? Jadi waktu aku awal join itu yang paling sulit itu adalah membuat keluarga jadi yakin bahwa ini bisnis bagus. Itu sih. Jadi setiap kali aku mau ngerjain Oriflame atau aku setiap kali dengar training paling kan waktu awal join itu kan kita nyerap semua training nih, kita belajar training. Aku kan sering banget ke loudspeaker, aku pakai headset, aku loudspeaker gitu kan. Aku belajar gitu kan. Itu setiap kali pasti diolokin sama suami lah, kalau enggak orang tua langsung kayak ngerasanya kayak enggak mungkin lah gitu kan. Itu yang paling sulit sih Kak. Tapi satu sih yang aku selalu ingat yaitu tadi kenapa awal aku memulai bisnis ini untuk menjadi yang berhasil adalah lebih ke orang karena aku percaya ketika aku berhasil di sini, aku bisa lepasin kerjaan aku, bisa lepasin karir aku, dan aku benar-benar fokus ke keluarga aku. Jadi aku lebih fokus ke tujuan waktu itu. Memang nggak gampang sih untuk supaya akhirnya papa merelakan aku untuk resign dari kantor gitu. Nggak gampang sih, tapi ternyata setelah papa melihat Oriflame itu cukup besar, waktu itu aku bawa papa ke conference juga, akhirnya jadi lebih itu. Pembuktian ya, tetap ujung-ujungnya pembuktian. Berarti waktu pada saat kamu resign juga banyak yang sedih lah ya, maksudnya kecewa, sedih pasti lah ya. Oh, kalau sekarang sih lebih ke mama sama papa enggak sih Kak, tapi mungkin banyak orang yang tidak paham. Kalau aku bilang banyak orang yang nggak paham tentang Oriflame, nggak mengenal tentang Oriflame, itu yang akhirnya mereka jadi kayak nggak paham gitu loh Kak tentang itu sendiri kayak gitu. Untuk bisnisnya sendiri. Iya. Nah, kalau ini ada yang nanya, di downline kamu punya itu nggak, di jaringan kamu punya downline cowok nggak? Punya. Punya, banyak Kak? Enggak terlalu banyak sih Kak, tapi ada. Gimana caranya waktu pada saat kamu rekrut untuk yang cowok? Ini mungkin tujuannya ke arah situ nih. Oke. Aku ingat banget waktu aku rekrut teman aku yang cowok itu, jadi kan kebetulan dia apoteker juga. Jadi ini mungkin bisa ditiru strategi meja makan Kak. Jadi aku ajak dia makan siang, aku ngobrol sama dia, terus aku tanya kamu karirnya kayak gimana, sibuk apa gini-gini, terus aku mulai masuk ke sudut pandang. Jadi laki-laki itu sangat menilai angka, sangat menilai uang, dan sangat menilai sangat menilai penghasilan gitu kan. Dan ketika mereka melihat itu oke banget, mereka join gitu loh.
Jadi nggak bisa sih memang kalau misalnya kita mau ajak mereka untuk istilahnya tuh ajak mereka untuk join cuma sekedar join Oriflame yuk gitu, nggak bisa. Memang benar-benar harus menjelaskan, harus benar-benar cerita, duduk, ngobrol, terus visinya dia apa Oriflame-nya, bukan Oriflame, visinya dia tentang hidup itu apa, terus kita kasih tahu ada loh peluang yang sama seperti visi hidup kamu di Oriflame, gitu sih Kak. Lebih ke logik kali ya kalau cowok tuh. Jadi Iya, emang. Jadi kalau aku bilangnya kamu sekarang penghasilan kamu berapa? Aku orangnya saya karena itu banget ya, terbuka banget ya Kak. Jadi aku bilang, kamu penghasilan kamu berapa? Kamu butuh apa ya istilahnya, kamu butuh untuk supaya kapasitas kamu sebagai orang sukses dari segi laki-laki itu butuh penghasilan yang berapa? Di Oriflame tuh bisa loh kasih segini dengan waktu segini, dengan kurun waktu segini, dan ada loh buktinya ini gitu. Gitu sih. Jadi lebih ke situ juga ya, lebih ke mengarahkan nih ada bukti juga cowok bisa berhasil gitu kan. Oke, Ana ini ada 2 pertanyaan, dijawab aja ya Hana ya sebelum kita mengakhiri Kupat Tahu. Mbak Hana gimana caranya melakukan massive recruit yang biasanya orang tertarik join? Biasanya orang tertarik join. Kalimat apa yang biasanya Mbak pakai agar menarik orang untuk join ke bisnis ini? Aku kalau misalnya ngajak mereka untuk join itu ini istilahnya seperti lebih ke mengenalkan akunya sih Kak. Jadi aku kenalan, aku memang benar-benar kasih tahu akunya itu siapa. Terus habis itu aku ceritain bahwa aku ada peluang bagus gitu kan. Ini kalau konsepnya kalau aku offline ya Kak. Jadi kalau misalnya aku offline, aku ceritain, Mbak. Jadi kalau misalnya aku ketemu gitu kan, aku tinggal di sini loh, kamu tinggal di mana gini, ngobrol as a friend, dan aku ceritain tentang Oriflame. Tapi kalau misalnya kita ceritainnya secara online, biasanya sih aku lebih ke cerita, kan kalau misalnya istilah gini sih, kalau online itu kebanyakan kan kalau mereka kenal sama kita, mereka sudah tahu kita, mereka sudah kan kita mulai ketika kita join, kita mulai dari inner circle kita. Ketika mereka sudah tahu kita, aku langsung ngomong, masa sih kamu nggak percaya sama aku gitu kan? Aku jadi kayak nyontohin ke teman aku dulu sih kayak gitu. Teman aku kan waktu awal ajak join, dia bilangnya gitu, masa sih kamu nggak percaya sama aku nggak mungkin loh menjatuhkan kamu, aku nggak mungkin loh membohongi kamu, ya kayak gitu-gitu sih Kak. Jadi lebih ke ini bagus loh kayak gitu-gitu. Oke, pertanyaan terakhir itu adalah, Kak, misalnya kita punya downline calon SM berikutnya, tapi tiba-tiba memutuskan untuk memprioritaskan anak dulu. Pernah nggak mendapatkan kejadian itu? Harusnya sih pernah lah ya. Nah, caranya Hana gimana? Lapang, legowo, cari lagi. Aku pernah punya 18%. Waktu itu aku kasih dia tiket aku waktu itu kan hamil, melahirkan, aku nggak bisa pergi ke BES, jadi dia aku jadikan sebagai tiket pengganti aku untuk pergi ke BES waktu itu. Pulang dari BES, dia menikah, nggak ada kabar dan hilang. Terus? Jadi kamu ngapain? Ya, pertama mencoba menghubungi dianya tidak bisa dihubungi. Yang kedua legowo aja, yang ketiga cari baru, rekrut lagi. Gali lagi ke dalaman. Tergantung sih, kalau dia udah calon SM kan otomatis dia mungkin punya 15, punya 8, punya 12, punya 9, punya 6. Aku waktu itu aku ketemu 6 yang potensial, aku ajak kerjasama dan aku cetak dia. Jadi relain aja lah ya gitu kan. Walaupun sebenarnya itu udah dapet tiket, udah padahal sebenarnya kayak dalam hati kurang ajar lo ya gitu. Kesel juga ya nggak sih sebenarnya? Ya tapi gimana? Iya, karena aku juga nggak bisa nyalahin dia sih Kak, nggak tahu juga kan kenapa latar belakang apa yang membuat dia jadi memutuskan jalan yang berbeda. Apalagi kalau dia prioritasnya anak, kan pasti beda-beda lah. Semua orang prioritas hidupnya kan beda-beda, nggak bisa kita samain. Betul. Dan sekarang emang udah nggak ada nggak ada kabar sama sekali. Aku di blok, Facebookku di blok, WA aku di blok. Jadi aku memang benar-benar nggak bisa menghubungi dia dari dia udah nggak mau aktif lagi di Oriflame. Nah tuh teman-teman denger ya,
seorang Diamond aja masih ada yang berani untuk ngeblok Diamond itu ada gitu kan. Jadi kalau yang baru pada join gitu kan, jangan khawatir, jangan takut. Kalau misalnya kayak kehilangan teman atau aduh kok aku diblok gitu, nggak usah gitu. Yang penting kuncinya memang orang tersebut berarti emang nggak mau sukses, nggak mau jalan barengan dengan kalian gitu kan. Ya udah cari yang benar-benar memang mau jalan bareng. Udah gitu aja kuncinya. Ya kan Hana? Benar. Oke, ini kayaknya ada lagi deh. Terakhir deh nih, Mbak, saya mau minta masukan dong buat saya nih seorang cowok untuk ngajakin join atau jualan yang notabene saya masih kurang untuk product knowledge juga public speaking. Sebenarnya itu sih yang kakak yang harus tahu adalah product knowledge-nya kan berarti gitu loh. Jadi memahami produknya dulu, apa yang bisa kakak jual sebagai cowok itu produk apa yang bisa kakak jual, ceritain produknya seperti apa, terus habis itu setelah kakak ceritain produknya, kakak udah nguasain produknya, atau mungkin kakak udah pakai produknya, pasti akan lebih percaya diri. Jadi sebenarnya orang yang nggak percaya, aku ingat banget kemarin kita ikut training yang public speaking ya Mbak Kanovi waktu best ya, orang yang nggak percaya diri itu karena mereka nggak tahu apa yang lagi mereka mau jelasin. Bener banget. Jadi emang sebenarnya kuncinya kita sendiri kalau misalnya product knowledge nggak usah sampai yang dalam-dalam deh. Wah ini knowledge ini harus begini, Mbak. Tapi kalau misalnya kita emang baru, ya udah memang kita sukanya produknya tender care, cerita aja yang itu yang emang kita gunakan sehari-hari gitu. Itu jauh lebih memudahkan buat kita, iya kan Hana kan seperti itu kan, jadi PD-nya tumbuhnya tuh sedikit demi sedikit, tapi lama-lama akhirnya baru deh memperdalam lagi mengenai produk-produk Oriflame lainnya, seperti itu teman-teman. Oke, kalau kayak begitu Hana, sudah melewati dari 4:30, terima kasih banyak ya Hana ya. Oh berarti ya, kalau di Balikpapan udah 5:30 udah mau ini ya, udah mau maghrib. Iya. Udah pada mau buka puasa. Terima kasih sekali lagi juga untuk teman-teman yang sudah hadir Kupat Tahu hari ini melalui Teams. Teman-teman mau pesen dong, tolong dong untuk yang lainnya. Walaupun kita baru nggak terlalu familiar dengan Teams ini, tapi tetap diusahakan pakai terus ya gitu loh untuk ngikutin, ya udah yang ngikutin pertama kali Kupat Tahu aja karena kan ini setiap hari kan gitu. Pokoknya ajakin serunya bareng ini karena bukan hanya training tapi ini adalah pembelajaran di mana teman-teman mendapatkan ilmu yang nggak bisa didapetin setiap hari loh. Nah ini nih Kupat Tahu spesial banget karena memberikan setiap hari ilmu-ilmu yang fresh dari para teman-teman Novi Beauty Entrepreneur Diamond Up ya kan. Kalau gitu kita sebentar terakhir sebelumnya Hana kasih quotes untuk teman-teman yang hadir hari ini untuk penutup Kupat Tahu. Jadi kalau buat Hana sendiri ya teman-teman, istilahnya sih kalau teman-teman pengen berhasil di Oriflame atau mau jadi Diamond Director Oriflame Indonesia, teman-teman hanya perlu melakukan segalanya itu secara berulang terus menerus, karena nggak ada sih di dunia ini yang semuanya langsung hebat, nggak ada sih di dunia ini yang semuanya langsung mahir, semuanya masih belajar. Even Hana pun juga masih belajar sampai dengan hari ini, masih memahami, masih nambah upgrade diri, masih nambah ilmu diri gitu kan. Jadi nggak ada semuanya yang langsung bisa, semuanya itu pakai pembelajaran, semuanya itu pakai tambahan ilmu gitu ya teman-teman. Jadi semakin sering teman-teman melakukan, semakin sering teman-teman belajar, maka teman-teman akan makin bisa. Yeay. Oke, kalau kayak gitu sebagai penutup mari kita tepuk Oriflame Hana. 3, 2, 1.